Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi. NPM saya 191437 3052, kelas reguler 1, kluster 3 3B, mata kuliah CCNA 2. Dosen pengampu saya adalah Bapak Saiful Bahri, Eskom Mkom. Program studi saya D3 Teknik Komputer di Universitas Pembangunan Pencabut di Medan. Nah, kali ini saya akan membahas materi soal tentang jelaskan apa itu routing statis dan dinamis, lalu jelaskan perbedaan antara routing statis dan juga routing dinamis, lalu yang terakhir yaitu buatlah satu contoh dari routing statis dan satu routing dinamis. Untuk memenuhi tugas mid semester 3 saya, langsung saja kita kepada soal yang pertama, yaitu jelaskan apa itu routing statis dan dinamis. Pengertian routing statis. Static routing atau disebut dengan routing statis adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Routing statik pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan routing statik murni dalam sebuah jaringan berarti mengisi setiap entry dalam forwarding table di setiap router yang berada di jaringan tersebut. Nah, penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan dari routing statis dalam penggunaan di NextHop. Kekurangan yang pertama yaitu dapat mencegah terjadinya error dan meneruskan paket ke router tujuan apabila router yang akan meneruskan paket memiliki link yang terhubung dengan banyak router. Itu disebabkan karena router telah mengetahui next hop, yaitu IP address router tujuan. Kelebihannya yaitu static routing yang menggunakan next hop akan mengalami multiple lookup atau lookup yang berulang. Lookup yang pertama yang akan dilakukan adalah mencari network tujuan. Setelah itu akan kembali melakukan proses lookup untuk mencari interface mana yang digunakan untuk menjangkau next hop-nya. Kita lanjut. Nah, ini dia kekurangan dan kelebihan routing statis dalam penggunaan exit interface. Tadi kita melihat kekurangan dan kelebihan dalam penggunaan NextHop. Sekarang kita melihat kekurangan dan kelebihan routing statis dalam penggunaan exit interface. Yang pertama, kekurangannya yaitu proses lookup hanya akan terjadi satu kali saja atau single lookup, karena router akan langsung meneruskan paket ke network tujuan melalui interface yang sesuai pada routing table. Kelebihannya, kemungkinan akan terjadi error ketika meneruskan paket. Jika link router terhubung dengan banyak router, maka router tidak bisa memutuskan router mana tujuannya karena tidak adanya next hop pada tabel routing. Karena itulah akan terjadi error. Nah, routing statis dengan menggunakan NextHop cocok digunakan untuk jaringan multiple access network atau point to multipoint. Sedangkan untuk jaringan point to point cocok dengan menggunakan exit interface dalam mengkonfigurasi static route. Recursive route lookup adalah proses yang terjadi pada routing table untuk menentukan exit interface mana yang akan digunakan ketika akan meneruskan paket kepada tujuannya.
Nah, kita lanjut kepada masih soal yang pertama, yaitu pengertian dari routing dinamis. Dynamic routing atau router dinamis adalah sebuah router yang memiliki dan membuat table routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di table routing secara otomatis. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket, dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router itu sendiri. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing. Sebuah dynamic routing dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini didesain untuk mendistribusikan informasi yang secara dinamis mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol routing mengatasi situasi routing yang kompleks secara cepat dan akurat. Protokol routing didesain tidak hanya untuk mengubah ke route backup bila rute utama tidak berhasil, namun juga didesain untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengisian dan pemeliharaan tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh admin. Router saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaan jalur dilakukan berdasarkan pada jarak terpendek antara device pengirim dan device tujuan. Nah, di sini adalah routing dinamis atau dynamic router. Tipe-tipenya ada 5, yaitu RIP atau Routing Information Protocol, IGRP Internal Gateway Routing Protocol, OSPF Open Shortest Path First, IGRP ENCHED Internal Gateway Routing Protocol, BGP yaitu Border Gateway Protocol atau info lanjut dari BGP. Nah, di sini yaitu perbedaan routing statis dan routing dinamis. Di routing statis sendiri, nah di sini ini adalah soal yang kedua ya, perbedaan routing statis dan routing dinamis. Routing statis sendiri yaitu yang pertama berfungsi pada protokol, yang kedua membagi informasi routing, yang ketiga routing table dibuat dan dihapus secara manual, yang keempat tidak menggunakan routing protokol, dan yang kelima Microsoft mendukung multi-home system seperti router. Di routing dinamis yaitu berfungsi pada inter-routing protokol, router membagi informasi routing secara otomatis. Routing table dibuat dan dihapus secara otomatis juga. Terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Dan yang kelima, Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX. Dan ini adalah contoh dari routing dinamis. Kita ke contoh routing statis dulu, yaitu yang pertama di Windows, yaitu caranya seperti ini. Route add network max gateway. Seumpama kita berada di posisi R1, masukkan perintah route add adalah untuk menambahkan routing table baru secara manual. Lalu masukkan network IP dan netmask tujuan yang ingin di routing, yaitu 192.168.20.0 dan netmasknya adalah 255.255.255.0. Dan setelah itu masukkan gateway atau jalur dari routing, yaitu 192.168.10.2.
yaitu 192.168.10.2, root 8 192.168.20.0, masknya 255.255.255.0, 192.168.10.2. Nah, kalau di Linux yaitu format routing statiknya yaitu iproute add network nextmax via gateway. Contoh routing statik ya, iproute add 192.168.20.0/24 via 192.168.10.2. Di Cisco, format routing statiknya iproute network nextmax gateway. Contoh routing statik iproute 192.168.20.0, 255.255.255.0, 192.168.10.2. Contoh routing dinamis yaitu RIP Routing Information Protocol. Format RIP network. Contoh itu router RIP networknya 192.168.20.0, EIGRP atau Enchanted Interior Gateway Routing Protocol. Formatnya router EIGRP ID network. Contohnya router EIGRP 10 networknya 192.168.20.0. Yang ketiga, SPF atau Open Shortest Path First. Format router OSPF ID network wildcard area ID _area. Contoh router OSPF 10 networknya 192.168.20.000.255 area 0. Yang keempat yaitu BGP Border Gateway Protocol. Untuk penjelasan lebih lengkap yaitu pertama format router BGP ID neighbor IP _tujuan remote AS ID _tujuan network _tujuan netmax. Contohnya router BGP 10 neighbor 192.168.10.2 remote AS 20 networknya 192.168.10.0 mas 255.255.255.0. Nah, itu dia tadi contoh routing statis dan routing dinamis di soal yang ketiga. Nah, sekian dulu penjelasan saya dari ketiga soal yang sudah saya jelaskan untuk memenuhi mid semester 3 saya. Untuk kekurangan dan juga kelebihannya saya mohon maaf untuk kekurangannya terutama. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.